Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali melakukan pengairan bolo. Ini sudah mulai merapu, ah, sudah mendekati panen. Mungkin kurang lebih ya sebulan lagi sudah panen. Kita airi, mudah-mudahan nanti bisa bernat dan berisi. Buahnya bisa bagus walaupun kondisi tanamannya memprihatinkan bolo. Rumputnya banyak, tumbuhnya tidak serempak, biayanya udah mahal. Jadi petani itu kayak gini bolo. Udah nggak menguntungkan menurut saya. Kecuali kalau taninya itu sudah menggunakan alat-alat modern, pakai bajak besar, punya lahan yang luas sampai 50 sampai 100 hektar mungkin masih menguntungkan. Tapi kalau bertani cuma sekedar 1 hektar, 2 hektar itu nggak banyak untung bolo. Karena itu harus banyak menggunakan tenaga manusia, menggunakan peralatan-peralatan yang sederhana, butuh waktu untuk merawatnya sama dengan yang garapannya itu sampai 100 hektar gitu. Kalau kita nggarapnya banyak ya, itu kita harus siapkan peralatan-peralatan yang modern, peralatan-peralatan besar yang canggih. Itu bisa menghemat biaya sampai 30% untuk tenaga gitu. Jadi masih menguntungkan kalau bertani itu banyak sekalian. Kalau bertani sedikit-sedikit begini ya harapannya bisa merugi akhirnya harapannya. Oke bolo, jadi kalau bertani itu jangan nanggung-nanggung karena bertani ini biayanya lumayan mahal. Peralatan, obat-obatannya juga mahal. Ini kita review obat-obat yang kita gunakan. Ini banyak sekali obat-obatan yang digunakan bolo. Itu yang udah mati. Terus hama-hama sekarang itu juga beraneka ragam. Dulu tuh ndak ada yang namanya tikus. Sekarang tuh ya jadi rumah tikus bolo. Tikus itu paling sadis, paling mengerikan. Jadi ya paling menakutkan bagi petani itu tikus. Sampai untuk membasmi tikus itu pasang setrum sampai memakan korban. Itu udah kelewat mengerikan bolo. Jadi sebaiknya untuk yang punya niatan untuk bertani coba dipikir-pikir lagi. Untungnya sangat kecil bro. Tuh bolo, bisa lihat tanahnya sudah mulai bengkah-bengkah, meledak-meledak, kering. Bertani itu modalnya besar bro, hasilnya kecil. Makanya generasi-generasi sekarang pun nggak ada yang mau bertani. Mending mereka keluar negeri, walaupun akhirnya juga kerjanya menjadi petani, itu lebih berhasil. Ya itu karena sistem pemerintahan kita ya nggak berpihak lah kepada rakyat, itu nggak berpihak. Baik di sektor apapun itu pemerintahan itu nggak berpihak. Entah itu UMKM, entah itu pertanian, entah itu peternakan. Jadi pemerintah tuh nggak memperhatikan rakyatnya yang profesinya seperti itu. Kita tidak selalu harus menyalahkan pemerintah, tapi faktanya memang seperti itu gitu ya. Mereka yang duduk-duduk menjabat kepemimpinan itu mementingkan dirinya sendiri, itu udah jadi rahasia umum. Semua orang juga tahu gitu ya. Anak kecil pun bahkan tahu. Anak SD itu sekarang kata-kata korupsi itu udah ngerti.
ini nggak tahu Bolo nasibnya petani ke depan itu gimana, atau mau dijualin lahan-lahan sawahnya, atau mereka dengan keterpaksaannya itu harus menjadi petani seperti saya, ya nggak ngerti Bolo. Sebenarnya itu ada pompa besar bantuan dari pemerintah, tapi ya gitu, karena elemen masyarakat Indonesia itu cenderung banyak korupsi, itu nggak banyak digunakan, nggak dibutuhkan petani. Itu airnya besar sebenarnya, karena pengurusan ke ininya udah nggak tepat sasaran. Banyak bantuan pemerintah itu yang kurang bermanfaat akhirnya. Harusnya ketika pemerintah mau memberi bantuan itu ya harus tepat sasaran, dikasih wawasan yang lebih bagus supaya lebih bermanfaat. Kalau untuk daerah-daerah sini tuh paling rata-rata 2 hektar aja udah banyak Bolo. Jadi itu nggak bisa menggunakan apa tuh alat-alat yang besar ya, karena nanggung gitu. Jarang orang yang punya lahan di atas 10 hektar gitu, jarang. Yang punya garapan sawah sampai rata-rata ya seperti saya. Dia pilih bekerja, bertani itu untuk sampingan saja. Karena petani itu ya bisa lah kita kasih orang, nanti ya untungnya cuma buat makan, nggak dapat untung lain. Untuk biaya tanam, biaya dan lainnya memang tidak ikut, nanti untungnya buat makan sendiri gitu aja. Kalau untuk nambahin kebutuhan gitu, kalau ngambil dari pertanian nggak cukup, karena di kampung tuh adatnya udah pengeluarannya besar gitu. Belum ada yang punya hajatan, kita nyumbang. Belum untuk biaya anak sekolah, uang saku setiap hari, belum arisan-arisan, belum biaya kalau sakit berobat. Kalau dibanding dengan pengeluaran di kota tuh kemungkinan malah besar di desa, di kampung ya. Kampung itu besar sekali pengeluaran. Kalau di kota itu ya yang paling besar setahu saya di kota itu ya makan, kebutuhan makan sehari-hari. Terus yang lainnya itu kebutuhan untuk ini, untuk menjaga gengsi lah, untuk menjaga penampilan gitu. Karena memang kalau hidup di kota itu penampilan sangat diutamakan untuk bekerja, dituntut ya. Kalau di desa itu jangankan penampilan, untuk kebutuhan sehari-hari terpenuhi udah alhamdulillah. Penampilannya orang tani ya gitu-gitu aja, karena memang konsepnya nggak tahu mereka dimiskinkan atau bagaimana, itu kurang paham. Yang jelas nasib mereka memang harus seperti itu. Jadi tidak seperti petani-petani di luar negeri ya, di Thailand, di Vietnam, di Taiwan itu petaninya keren-keren. Saya lihat di YouTube itu dia punya kombin itu wah, luar biasa bagus, apalagi Thailand itu wah serba racing, luar biasa itu. Tapi kalau petani sini mau ngikutin di sana, lahan siapa, nggak punya, udah mentok di lahan aja udah mentok gitu. Terus kalau pakai alat-alat besar gitu ya otomatis harus punya wawasan lebih luas. Kalau petani-petani Indonesia itu ya yang punya wawasan luas itu udah nggak mau bertani, karena mereka tahu bertani itu pasti merugikan, nggak menguntungkan lah, walaupun nggak merugikan sekali kan nggak menguntungkan. Jadi ya saya berharap suatu saat itu ya kedepannya pemerintah tuh supportnya lebih serius, lebih tepat sasaran, biar
Nggak ada yang sia-sia gitu loh. Sebenarnya ya bantuan pemerintah saya hargai itu banyak ya, dari pupuk subsidi ada, dari bantuan sumur-sumur untuk pengairan itu ada. Dari dulu ada juga mesin traktor, mesin tanam, banyak sebenarnya kalau bantuan dari pemerintah. Tapi satu yang pemerintah tidak bantu itu, yaitu pendidikannya untuk petani itu kurang maksimal. Pengawasan untuk peralatan-peralatan, pembagian untuk peralatan, bantuan-bantuan itu kurang merata, kurang maksud. Jadi akhirnya karena ya mungkin manajemen di kelompok taninya itu tidak bagus ya, kayak peralatan digunakan kelompok tani itu ya ketuanya aja yang make, yang lain tidak bisa make karena bebarengan. Terus kayak tata kelola gitu ya, sumur P2T itu karena keuangannya nggak fair dengan petani-petaninya, akhirnya petaninya juga kompak nggak mau make, nganggur sia-sia. Itu sebenarnya itu sangat disayangkan sekali. Mesin tanam juga seperti itu, nggak bisa menggunakan karena lahan di sini dalam, nggak sesuai lahan yang di sini. Ya akhirnya nganggur. Itu padahal harganya mahal. Mesin tanam itu harganya kisaran 100 jutaan lebih. Itu yang model Jepang, yang kecil-kecil masih. Jadi sangat disayangkan pemerintah ini mengucurkan dana tapi kurang tepat sasaran. Bahkan mungkin banyak juga yang diselewengkan ya, dananya. Jadi harusnya sekian untuk petani ya hilang. Korupsi sana sini, itulah budaya, itu sudah menjadi budaya bangsa Indonesia itu korupsi. Oke Bolo, pikir-pikir lagi, kalau Anda mau berniat menjadi petani, Anda harus pelajari dari A sampai Z-nya supaya nanti Anda punya keuntungan. Jadi kalau petani itu jangan nanggung-nanggung, kecuali udah terpaksa ya apa boleh buat, kerjakan. Menjadi petani itu ada enjoy-nya, ada senangnya, ada senepnya, sahdu pokoknya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.